Kabar tidak menyenangkan hadir dari rumah tangga Dausmini dan Shelfie Hana. Ya, setelah 4 tahun menjalani pernikahan, kemarin, Senin 13 Februari 2023, secara resmi Shelfie menggugat cerai Daus ke Pengadilan Agama Depok. Yang paling mengejutkan, Shelfie pun mengungkapkan alasan dirinya untuk memilih berpisah dengan Daus karena adanya dugaan perselingkuhan. Menurutnya, selama setahun belakangan ini suaminya telah bermain api di belakangnya. Lantas seperti apa Dausmini yang menangis ketika dituding berselingkuh oleh sang istri? Lantas, seperti apakah Shelfie yang akan tempuh jalur hukum terkait adanya dugaan pengambilan anak secara paksa yang dilakukan oleh Dausmini? Dan seperti apa pula reaksi Dausmini atas kemungkinan langkah hukum yang akan dilakukan oleh sang istri kepadanya? Di lain kisah, kasus selebriti lainnya yang tidak kalah hangat menjadi perbincangan publik adalah Rizal Gibran. Ya, Rizal dilaporkan oleh sang istri ke pihak kepolisian dengan dugaan melakukan tindakan KDRT selama berumah tangga. Dan bagaimana pula Rizal Gibran yang baru saja dilaporkan istrinya ke polisi lantaran dugaan KDRT hingga adanya pelecehan seksual. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setelah beberapa waktu lalu muncul ke publik dan juga mengungkap fakta mengejutkan jika rumah tangganya dengan Dausmini sedang di ujung tanduk. Kemarin, Senin 13 Februari 2023, istri Dausmini Shelfie Hana Wijaya terlihat mendatangi Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat guna menggugat cerai sang suami. Biduk pernikahan yang sudah 4 tahun dijalani itu pun terancam bubar karena banyaknya problematika yang terjadi dalam rumah tangga mereka yang dibina sejak 9 Desember 2018 lalu. Ya, seperti salah satunya perbedaan prinsip hingga isu adanya orang ketiga. Melihat masalah rumah tangganya kini menjadi konsumsi publik usai dibongkar oleh sang istri. Lantas seperti apa Dausmini yang akhirnya angkat bicara setelah sebelumnya sang istri menudingnya telah berselingkuh? Maka seperti inilah tangis Dausmini yang pecah kala mengungkap jika dirinya merasa dizolimi oleh sang istri dengan tudingan berselingkuh. Gugatan perceraian terhadap Dausmini atas nama Shelfie, dan alhamdulillah prosesnya sudah selesai, administrasinya sudah selesai. Besok sudah ada proses administrasi dari pengadilan dan tinggal kita nunggu panggilan. Tahunnya hampir setahun yang lalu. Mungkin udah dikuatin, udah dipertahanin juga rumah tangganya. Udah aku kasih kesempatan untuk berubah, tapi emang udah nggak ada yang harus dipertahankan. Kalau yang ketahuan sih baru sekali, cuman kalau untuk cacatnya lain hampir banyak sih. Ya Allah bang, astagfirullahaladzim, kau dijolimi begitu gitu loh bang. Ntar harus lagi sakit acting, harus bingung, makanya capek. Ya Allah. Apa gitu loh, terus bangga gitu. Masalah pribadi konsumsi ke publik gak penting gitu loh, yang jalanin tuh lu sama gua, istilah kasarnya, bukan lagi orang lain, si A, si B, si C, kita tahu kok. Kalau punya hati ya nggak begitu.
seorang ketiga. Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan, wajar dong namanya cover boy, ya kan, digemarin banyak wanita-wanita yang gimana gitu kan. kan gitu ya bang ya, namanya kan juga istilahnya kan anak PAUD, pasti kan gak jauh dari ya gadis-gadis yang pada gemes ya kan, yang pada noel-noel pipinya kan gitu. Kok kemarin aja waktu di podcastnya salah satu YouTube ya kan, itu saat ditanya bang ya, itu ada pihak orang ketiga, enggak ada. Kok kenapa sekarang pembahasannya tentang perselingkuhan? Artinya itu tidak pernah ada, itu diada-adain, tapi tidak apa-apa. Kami juga belum memperoleh gugatannya. Manakala kami sudah memperoleh gugatannya, kami akan menjawab satu persatu secara detail. Bahkan apa yang kami dalilkan, kami pastikan bisa kami buktikan. Saya mengakui perselingkuhan. Yang mana dulu? Saya mau banyak cover boy. Banyak mantan-mantan saya, model saya mau. Enggak, yang mana dulu nih perselingkuhannya gitu. Wah, banyak amat sama satu. Saya mau banyak. Saya pastikan kalau itu enggak. Saya pastikan kalau itu enggak. Ya kalau ribut gini loh, setiap rumah tangga pasti ada yang namanya kesalahpahaman, ya bang ya. Iya. Kita nggak munafik kok, kan gitu. Setiap orang di rumah tangga pasti ada kerikil, kan gitu. Ya permasalahannya ini kerikilnya ini, masa iya istilahnya terus-terusan, kan gitu. Kita udah ngobrolin bahasanya itu saya mulu yang diserang. Lah saya udah istilahnya mau ngapain lagi? Kerja udah, menafkahi kebutuhannya udah. Ya kalau tudingan-tudingan ya pokoknya itulah, saya tidak mau bahas hal itu, cukup saya yang merasakan. Ya gitu aja, karena itu aib. Allah aja menutup aibnya, ya kan, makhluknya. Kenapa ini sesama makhluk? Kita semua pendosa. Kok aib main buka-bukaan, bos? Ya, Daus Mini pun akhirnya buka suara terkait kabar dirinya yang digugat cerai oleh sang istri Shelviana Wijaya atas dugaan adanya orang ketiga di rumah tangga mereka. Dan ketika dituding oleh Shelfie sudah berkali-kali ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, Daus Mini pun dengan banyolannya menyebutkan hal itu wajar jika pria sepertinya digemari oleh banyak wanita. Namun, Daus pun juga menegaskan jika dirinya tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang sang istri yang dinikahinya pada 9 Desember 2018 lalu itu. Tidak hanya itu, Daus Mini pun lagi-lagi menumpahkan air matanya lantaran khawatir akan kondisi orang tuanya, mengingat selama ini dirinya sudah susah payah untuk banting tulang menafkahi keluarga tercinta. Saya itu tulang punggung dari awal udah dibilang, kan teman-teman juga tahu lah. 4 tahun ya? Iya. Sebelum dari 4 tahun juga teman-teman media kan tahu bang, bahwasanya saya itu emang tulang punggung. Iya. Yang mana menafkahi bukan cuma satu kepala. Iya. Ya kan, melainkan saya juga menafkahi orang tua. Yang mana orang tua Daus memang tinggal satu-satunya bagi Allah bang. Orang tua saya, orang tua Daus cuma tinggal satu-satunya. Tinggal punya mama, tinggal punya Omi. Omi juga punya hak untuk ketemu cucunya. Omi juga nggak mau yang namanya anaknya dizolimi seperti ini terus menerus. Itu loh. Orang tua mana yang ridho, yang ikhlas? Anaknya udah capek, setelah kasarnya banting tulang, buat ngidupin keluarganya, buat ngebiayain kebutuhannya. Kok diomongin seperti ini? Melihat selfie yang berkoar-koar tentang keretakan rumah tangganya di depan publik, hingga sikap Daus yang dianggap tidak sopan pada mertuanya, lantas seperti apakah Daus yang membantah hal tersebut? Biasanya kita ini kalau ke mertua atau ke orang tua, kita minta restu. Kan harusnya begitu. Justru ini menurut keterangan Selfie kepada kita, jadi Daus ini tidak suka terhadap bapaknya Selfie. Setiap bapaknya ke sana misalnya atau setiap ketemu, cenderung jangankan cium tangan gitu. Bahkan pernah untuk tidak salaman. Dan ini sudah lama kejadian ini gitu. Ini salah satu pemicunya. Sehingga
Selfie ini mengakumulasikan semua masalah di dalam keluarga ini, sampailah Selfie ini tekad dan meniatkan untuk lebih baik putus hubungan perkawinannya, sehingga kita ngajukan hari ini gugatan perceraian. Dari awal pernikahan juga memang udah begitu. Udah begitu terhadap kamu ya, bukan ke orang tua ini ya? Kalau sama orang tua aku juga memang kayak gitu sikapnya. Kalau komunikasi emang dia kan emang tipikal orang yang cuek, jadi komunikasinya emang jarang sih, nggak pernah komunikasi. Paling aku yang duluan komunikasi. Sekarang kan saya bilang, yang kayak hal kayak gimana gitu loh. Ada pepatah bilang, kalau untuk jangan nyubit, kalau nggak mau nyubit jangan bahas-bahas itu mulu gitu loh. Maksudnya apa ya, kayak nggak ada pembahasan yang lain gitu loh. Tudingan-tudingan. Toh juga alhamdulillahnya kita mah sebenarnya ya teman-teman tahu sendiri lah saya kayak gimana. Lantas seperti apa Shelfie yang akan menempuh jalur hukum terkait adanya dugaan pengambilan anak secara paksa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, secara belak-belakan, Shelfie Hana mengaku bahwa ia dan Dausmini telah pisah rumah selama 4 hari terakhir. Namun yang membuatnya tidak kuasa menahan air mata, lantaran hingga detik ini pun belum bisa bertemu dengan buah hatinya. Bahkan Daus pun memblokir nomor ponselnya, sehingga sulit berkomunikasi. Mengingat kemungkinan besar Dausmini akan dipidanakan oleh sang istri dengan dugaan tindakan pengambilan anak. Lantas seperti apa tanggapan komedian 35 tahun itu? Udah pisah rumah, udah mau 4 harian ini. 4 hari. Dengan anak sendiri bagaimana Selfie? Anak ada di kamu atau di mana? Ya kebetulan anak sama Bang Daus. Tinggalnya di mana? Kenapa anaknya sama Bang Daus? Dia yang meminta atau kamu? Kemarin kan sempat ada ke rumah ngomong. Aku pamit baik-baik sama Bang Daus juga, sama orang tuanya juga. Aku mau mengajukan gugatan. Udah tidak ada rasa kecocokan juga, dan akhirnya anaknya dibawa sama Bang Daus. Bilangnya sih kangen, tapi sampai detik ini aku nggak bisa ngubungin anak aku juga. Aku diblok sama Bang Daus. Terakhirnya di mana? Nggak tahu. Pasti yang rela jauh dari dari anak gitu. Apalagi aku ibunya. Anaknya aku. Banget. Si anak sendiri. Iya, kepikiran tiap hari, mikirin kan tiap hari suka ketemu. Sekarang tiba-tiba nggak ada sama aku. Iya, ini aja nggak enak badan. Nggak gini loh, masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Kita pun, saya pun Daus di sini punya hak, ya Bang ya. Iya. Sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua, punya orang tua lagi, yang mana neneknya kangen juga. Apa salah neneknya atau sayanya mau ngambil dedek, ya kan? Untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Kalau untuk ngebahas masalah blog, gini loh, saya tipikal orang yang nggak mau puyeng. Nggak mau ribet. Karena apa? Karena saya lagi kerja di luar kota. Saya udah ngobrol baik-baik, ya kan? Udah ngobrol baik-baik. Bahwasanya apa sih? Kan gitu. Yang dipengenin itu apa? Kan gitu. Ini orang di sini lagi kerja. Tolong, saya bilang, kita lagi biar fokus untuk bekerja segala macamnya. Jangan hal rumah tangga jadi apa ya, jadi konsumsi publik, jadi melebar kemana-mana, ikut campur segala macamnya akhirnya, kan gitu. Kan yang ngejalanin hubungan itu kita berdua. Iya. Iya dong. Iya. Kan gitu, dari awal pacaran ya Bang ya, itu kan juga udah dibahas. Gitu. Resiko satu, ya kalau menikah sama seorang coverboy ya begitu. Ya kan? Gitu.
Itulah tanggapan Dausmini, di mana alasan dirinya memblokir nomor ponsel istrinya. Lantaran dirinya tidak ingin kepalanya puyeng dan juga ribet, lantaran terus diganggu Shelfie yang terus menanyakan soal anak yang tengah dibawa oleh Dausmini. Melihat Shelfie yang mengumbar aib rumah tangganya ke publik hingga meluas kemana-mana, secara tegas ia pun menyatakan siap bercerai dengan Shelfie Hanawijaya dengan kondisi apapun. Kayaknya udah enggak. Ya kalau saya mah yang namanya keramat udah istilahnya dibuat seperti ini, ya kita ikutin aja alurnya ya Bang ya. Tapi sudah yakin untuk bercerai? Ya, sudah. Dan juga kan Bang gini Bang, di saat malam itu kita melakukan mediasi Bang ya. Ini udah antar dua keluarga udah bertemu dan sudah berjanji bahwasanya tidak akan satu sama lain membahas hal ini ke publik, ke media, ya kan? Kalau emang dari pihak sana mau urus perceraiannya udah urus. Pesan mediatornya cuma gitu, jangan rame, kasihan Omi, kasihan Mama. Apa yang mau disampaikan? Ya buat Papi Daus, tolonglah aku juga mau ketemu Al. Biar kita ngobrol dulu baik-baik, biar silaturahminya juga berjalan baik. Dengan proses ini jangan ada kedendaman, harus pasrah juga sama Allah. Memang ini udah terjadi, ini udah kesepakatan aku menggugat juga karena ada hal lain. Kalau nggak ada hal lain juga nggak mungkin terjadi kayak gini. Pastinya khawatir kan, nggak ada yang ngurusin juga di sana belum, karena anaknya benar-benar lagi aktif-aktifnya kan. Lantas seperti apa? Di tengah banyak orang berbagi kasih di hari Valentine, kabar mengejutkan pun justru datang dari aktor Rizal Gibran, di mana dirinya secara resmi dilaporkan oleh sang istri Sarah ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga hingga adanya tudingan kekerasan seksual yang dilakukan oleh sang suami. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meninggalkan polemik rumah tangga Dausmini, kabar mengejutkan datang dari aktor Rizal Gibran, di mana secara resmi dirinya dilaporkan oleh sang istri Sarah ke Polda Metro Jaya kemarin. Mengejutkannya, Sarah melaporkan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga hingga adanya tudingan jika Rizal melakukan kekerasan seksual. Ironisnya, dugaan KDRT hingga kekerasan seksual itu pun terjadi usai sebulan Sarah dinikahi oleh Rizal Gibran. Dengan membawa bukti berupa rekam medis dari rumah sakit dan juga foto-foto lebam di bagian tangan dan juga kakinya. Lantas mengapa baru sekarang Sarah melaporkan suaminya itu ke polisi? Benarkah lantaran adanya ancaman yang membuat Sarah sekarang berani untuk bersuara? Istirahat dulu. Ya, kiri dulu. Sini Bang, bawah Bang. Sabar. Hari ini saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Jadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, telah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Ada buktinya yaitu rekam medis dari rumah sakit dan foto-foto lebam, luka-luka yang ada di bagian tangan juga kaki klien saya. Sebenarnya saya dari awal pertama kali kekerasan seksual itu saya udah pengen mau lapor gitu, cuma saya diancam. Diancam dalam bentuk ya kekerasan verbal itu.
Jadi saya takut mau speak up. Pukul apa ditendang? Ya dipukul itu. Pukul Tangan, kaki. Sejak bulan Maret. 1 bulan setelah pernikahan. Bulan Maret 2022. Waktu itu tangan saya sempat dislok. Tapi kejadiannya bukan di sini, di Lawang. Banyak sih. Berapa Kekerasan ya sekitar lebih dari 3 kali. Yang sangat fatal menurut klien saya ini kan bahwa si terlapor ini suka minta berhubungan seksual, ya namanya suami istri ya, tapi di mana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor ini telah melakukan penyimpangan seksual. Namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menurutin, mau nggak mau dipaksa. Menurut keterangan klien saya sendiri pun pada saat itu dia dipaksa, didorong, terus ditarik, bahkan dipukul, terus tangan sama kakinya juga ditahan, terus mengakibatkan luka-luka lebam gitu. Jadi tangan dan juga kaki-kakinya itu mengalami luka lebam-lebam. Dengan dipaksa melakukan seperti itu, namun klien saya sudah menolak, namanya dia perempuan tidak berdaya, mau nggak mau ya terjadi hubungan seperti itu, di mana terlapor telah melakukan penyimpangan seksual. Dan setelah terjadi hubungan tersebut, seksual tersebut, akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, terus akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta dan hasil rekam medisnya juga ada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.